Oke, sudah terdengar jelas ya? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat dan stay at home ya. Oke, untuk prakarya masih dengan semester 1 kelas 2 ini. Nanti aspek yang kita pelajari masih sama, yaitu kerajinan untuk pertemuan pertamanya. Topik pertama yaitu kerajinan. Kerajinannya apa? Kerajinan bahan lunak. Pasti berbeda dengan kelas 1. Kalau kelas 1 kalian belajar mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Di sini limbahnya kita hilangkan, jadi hanya kerajinan bahan lunak. Berarti yang kalian boleh menggunakan bahan-bahan yang baru, tidak harus bahan yang terbuang, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau bahan yang bekas pun juga diperbolehkan. Untuk tujuan pembelajarannya agar kalian memahami prinsip, jenis, dan karakteristik dari kerajinan bahan lunak. Next. Yang pertama, pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Ya, jadi dari namanya sudah terlihat kerajinan bahan lunak, sifatnya harus lunak, tidak boleh keras. Ya, tidak boleh keras. Jadi untuk memilih bahan-bahan untuk kerajinanmu nanti, pilihlah bahan yang lunak, yang mudah dibentuk. Kemudian untuk kerajinan bahan lunak ini kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan bahannya ya, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alami dan buatan, bagaimana membedakannya? Pasti kalian sudah bisa, karena di kelas 1 dengan Bu Is juga kita sudah pernah memisahkan antara yang alami dan yang buatan. Kerajinan bahan lunak alami pengertiannya yaitu kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alam. Bahan-bahan alam ya, ingat, bahan-bahan alam. Bahan tersebut tidak diolah dan dicampur dengan zat kimia yang mampu merubah bentuk, tekstur, maupun warna. Jadi kalau bahan lunak alami benar-benar berasal dari alam dan tidak tercampur oleh zat kimia. Sama sekali tidak ada zat kimianya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan, yaitu kerajinan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan hasil pengolahan dengan zat kimia atau yang tidak berasal dari alam. Nah, ini untuk buatan berarti dia sudah mengalami proses kimia. Nah, anak-anak, meskipun nanti bahan dasarnya adalah bahan alami, tapi ketika sudah tercampur dengan zat kimia, dia sudah disebut dengan bahan lunak yang buatan, bukan lagi alami. Ya, untuk selanjutnya, sebenarnya di sini ada video, jadi kalimatnya sebelum lanjut, yuk nonton dulu, jangan video. Nah, anak-anak, nanti setelah pembelajaran ini, bagi yang sudah mengikuti dari awal, boleh langsung membuka ya, PowerPoint akan saya ke Classroom. Ya, tetapi bagi yang tidak mengikuti sejak awal, nanti akan saya berikan video pembelajarannya. Dan sebelum membuka materi PowerPoint harus membuka video pembelajaran terlebih dahulu agar memahami bagaimana cara-cara untuk membuka video maupun pertanyaan yang saya sajikan. Nah, ini anak-anak, di situ ada gambar sabun, kerajinan sabun di sini. Ini adalah video yang bisa kalian lihat dengan cara klik tombol merah play segitiga itu, segitiga di tengah-tengah
kotak merah itu nanti kalian klik ketika di PowerPoint-nya. Nah, untuk saat ini tidak Bu Is tampilkan karena suaranya akan berisik ya, tidak nyaman di telinga. Maka nanti silahkan kalian buka sendiri pada PowerPoint yang akan saya bagikan. Belum saya bagikan, nanti akan saya bagikan setelah pembelajaran selesai. Ya, setelah itu kita next dulu. Nah, mengapa tadi Bu Is mengatakan tolong dilihat videonya dan diselesaikan. Nah, pertanyaan video tersebut terkait dengan pertanyaan yang saya berikan. Di slide selanjutnya, di sini ada tulisan coba lihat apa pertanyaan dari guru. Diklik ya. Nah, silakan nanti kalian klik bagian mari menjawab. Yang merah itu, kalian langsung klik saja. Nah, setelah kalian klik, nanti akan keluar formulir pertanyaan atau soal ya. Formulir pertanyaan atau soal yang berbentuk Microsoft Form, yaitu seperti Google Form yang dulu pernah kalian lakukan untuk penilaian akhir tahun menggunakan Google Form. Itu sama halnya. Jadi kalian tidak akan asing lagi dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan di slide ini. Nah, anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan, jangan lupa kembali lagi ke PowerPoint-nya untuk dibuka, karena masih ada materi selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh bahan lunak. Di sini ada contoh bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Nah, untuk bahan lunak alam sendiri, semuanya berasal dari alam ya. Tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Floor clay itu apa? Floor clay itu berasal dari tepung. Nah, tepung itu asalnya dari alam, dari tumbuhan. Maka dia termasuk dalam bahan lunak alam. Ya, kemudian bahan lunak buatan ada polymer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Untuk gambar-gambarnya sebenarnya di sini semua sudah ada di buku paket yang kalian pinjam. Jadi hanya mencantumkan sedikit untuk PowerPoint-nya untuk pembelajaran secara langsungnya seperti ini, secara tatap muka melalui online. Jadi silakan kalian banyak-banyak membaca bukunya. Atau kalau mau mencari di internet juga dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kerajinan menurut manfaatnya. Anak-anak, kerajinan tidak hanya untuk dipajang saja ya, tetapi memiliki manfaat yang lain. Contohnya sebagai kelengkapan busana, kemudian kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah atau bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Contoh-contohnya banyak sekali, tidak saya sebutkan semua. Silakan nanti kalian baca di buku paket bab kerajinannya. Saya contohkan satu. Untuk yang paling atas, kelengkapan busana. Contohnya, kerajinan kalung, kerajinan gelang anting. Itu merupakan contoh dari manfaat kelengkapan busana. Setelah kalian membuat kalung, membuat anting, membuat gelang, itu kerajinan ya. Kemudian kalian kenakan, akan tampak lebih menarik dari tampilannya. Nah, itu merupakan contoh dari kelengkapan busana. Untuk yang lainnya, saya minta untuk kalian membaca melalui buku paket yang sudah dipinjam. Kemudian untuk selanjutnya, prinsip dari manfaat kerajinan bahan lunak. Kalian membuat kerajinan, manfaatnya apa? Prinsipnya bagaimana sih? Nomor satu, prinsipnya adalah untuk menambah keindahannya. Kemudian yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Kemudian yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian.
Kemudian yang keempat sebagai pertanda atau simbol. Yang kelima dibuat khusus sesuai benda aslinya. Atau kamu membuat kerajinan itu memang sengaja untuk meniru agar sama itu. Contohnya menduplikasi. Yang terakhir sebagai bagian dari karya seni. Yaitu adalah prinsip dari manfaat kerajinan bahan lunak. Terus katakan lagi, di buku paket semuanya ada. Silahkan aktif untuk membaca. Selain di buku paket, kalian bisa mencari informasi melalui internet. Ya. Selanjutnya, sampai sini dulu ya. See you next week, my student. Repeat the slide yang terakhir. Nah, anak pembelajarannya sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Untuk tanya jawab, saya beri waktu. Silakan bagi yang ingin bertanya, nyalakan mikrofonnya. Atau kalau malu untuk mengungkapkan melalui suara, bisa tulis di percakapan atau obrolan. Boleh. Silahkan yang ingin bertanya dulu sebelum saya tutup. Ya, Mbak. Tapi mudah kok Bu, tinggal buat akun gitu saja langsung Mas. Ya. Tidak ada yang bertanya. Oke, please ingatkan lagi untuk video jangan lupa diputar. Kemudian setelah video diputar, saya memberikan pertanyaan melalui link formulir yang tadi ya, yang mari menjawab. Mari menjawab. Bagi yang masuknya terlambat, video pembelajaran ini sudah saya rekam, akan saya share melalui Google Classroom untuk kalian lihat ulang. Nah, setelah itu, setelah melihat video pembelajaran, kalian bisa membuka materi PowerPoint-nya. Juga saya kirimkan melalui Google Classroom. Saat ini belum saya kirim, namun nanti maksimal sampai jam 2 akan saya kirim. Ya, ini ya. Ini contohnya yang tadi untuk pertanyaannya, diklik pada bagian mari menjawab. Ya, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, materi juga sudah cukup untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan dan materi selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya ingatkan kembali, Google Classroom sering-sering dibuka untuk melihat tugasnya. Terima kasih, sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.